Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nujab Nabil atau biasa dipanggil Nabil. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2023. Dalam hal ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah LDK, saya akan membuat video membahas mengenai etika penggunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan terutama bagi mahasiswa. Jangan lama-lama, langsung kita lanjut ke pembahasan. Perkembangan teknologi yang meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa berbagai kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Salah satu teknologi yang sedang gencar-gencarnya memasuki pasar adalah teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Berdasarkan data yang diperoleh dari Writer Body, Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara pengguna AI terbanyak dengan angka kunjungan sebesar 1,4 miliar untuk periode September 2022 hingga Agustus 2023. AI telah menjadi bagian integral dalam berbagai aspek kehidupan dan mempengaruhi bagaimana manusia bisa belajar, bekerja, berkreasi, dan berkomunikasi. Manfaatan teknologi AI dalam berbagai bidang telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dengan berbagai kecerdasan yang dimiliki AI, bukan tidak mungkin bahwa segala kebutuhan dan aktivitas yang membutuhkan kemampuan berpikir layaknya manusia dapat dihasilkan secara instan oleh AI. Dalam konteks pendidikan, AI dapat memberikan beragam manfaat seperti mempercepat proses evaluasi, memberikan umpan balik yang lebih akurat, dan membantu mahasiswa dalam memahami materi. Pembelajaran mahasiswa di era dahulu masih kerap menggunakan metode konvensional yang tidak sama sekali melibatkan teknologi. Namun, dengan diperkenalkannya teknologi AI dalam pendidikan, mahasiswa semakin terpapar pada sumber informasi melalui platform yang dapat memberikan rekomendasi secara otomatis. Terdapat berbagai bentuk pemanfaatan AI dalam penyusunan tugas mahasiswa mulai dari analisis data penelitian hingga penulisan laporan. AI dapat memberikan saran dan panduan untuk mulai mengembangkan struktur naratif, memfasilitasi pengembangan keterampilan, penelitian, dan penyusunan argumen yang kuat disertai dengan sumbernya. Selain itu, adanya adopsi teknologi, pengoreksi tata bahasa dan ejaan turut membantu mahasiswa dalam meningkatkan kualitas penulisan, penyusunan, dan penyuntingan karya tulis, serta memberikan arahan yang personal dan adaptif sesuai dengan kebutuhan individu. Seiring dengan makin berkembangnya berbagai platform AI, pemanfaatan AI dalam penyusunan tugas mahasiswa telah menimbulkan berbagai pertanyaan etis. Dari sudut pandang etika, penting untuk mempertimbangkan implikasi pemanfaatan AI dalam penyusunan tugas mahasiswa. Terdapat perdebatan mengenai beberapa isu yang perlu dipertimbangkan mengenai etika penggunaan AI dalam proses penyusunan tugas. Kekhawatiran yang muncul adalah berupa kecurangan akademik, di mana mahasiswa dapat memanfaatkan AI untuk menghasilkan tugas-tugas yang tidak sepenuhnya merupakan karya asli mereka. Resiko etika yang muncul tersebut akan turut menghilangkan kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan analisis kritikal yang dimilikinya. Pada dasarnya, AI menyediakan data yang berasal dari karya yang dilindungi hak cipta, yang sangat memungkinkan adanya plagiarisme. AI yang populer di kalangan mahasiswa dan kehidupan akademisnya antara lain ChatGPT, Grammarly, Paraphrase, dan Google Meet atau AI yang lainnya. Mayoritas mahasiswa yang mempercayakan tugasnya kepada ChatGPT memiliki potensi penurunan kemampuan berpikir kritis dan hilangnya kemampuan memecahkan masalah sebab cenderung malas dan kurang memiliki kesadaran untuk berusaha menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya. Menurut Els, AI juga memiliki implikasi negatif yang paling memungkinkan untuk terjadi atau bahkan sudah terjadi, yakni perilaku nakal dari para mahasiswa yang mengarang teks ilmiahnya dalam melakukan tugas penelitian hingga luput dari pengecekan oleh peer review dan alat pendeteksi keaslian tulisan. Baiknya problematika yang bermunculan membuat para mahasiswa yang turut mengkaji penggunaan AI di kehidupan akademis yang meliputi potensi penyimpangan dan dalam pemanfaatan hingga pemahaman etika yang diperlukan untuk memaksimalkan kebermanfaatan AI, meminimalisir risiko plagiarisme dan hal lain yang menyimpang. Mahasiswa perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif untuk mengembangkan ide-ide yang diberikan AI dalam penyusunan tugas. Pesatnya penggunaan AI dan banyaknya problematika di kalangan mahasiswa dibuktikan oleh beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh terlebih dahulu. Dalam hal ini, saya merujuk pada penelitian oleh Hasibuan
Dihasilkan temuan bahwa sebagian besar mahasiswa STT Mawar Saron Lampung cenderung berada di posisi baik. Dalam memanfaatkan teknologi artificial intelligence, terdapat beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa berdasarkan nilai-nilai moral dan aturan akademik yang berlaku. Etika-etika yang dapat diterapkan yaitu menanamkan sifat jujur, memanfaatkan teknologi dengan bijak, bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh, tidak menjadikan AI sebagai satu-satunya sumber yang menghilangkan peran pendidik dan sumber-sumber valid lain, serta tetap menjaga dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif sebagai kewajiban mahasiswa. Hal ini memperkuat penelitian yang sebelumnya oleh Maulana dan kawan-kawan yang menyebutkan kebenaran, kejujuran, kreatif, kritis, dan percaya terhadap kemampuan diri sebagai tuntutan akademik yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi AI. Selain melalui penanaman etika-etika tersebut, plagiarisme sebagai dampak negatif dari penyimpangan nilai-nilai dan etika yang berlaku dapat diminimalkan dan dihindari dengan menerapkan kebiasaan parafrase terhadap jawaban yang dihasilkan oleh AI. Parafrase diartikan sebagai kegiatan pengungkapan kembali pernyataan atau kutipan yang terdapat dalam sebuah karya dengan tata bahasa yang berbeda tanpa menghilangkan makna asli dari karya yang dikutip tersebut. Parafrase tidak hanya dilakukan untuk meminimalkan tingkat plagiarisme oleh AI, namun juga menjadi hal pokok yang perlu dilakukan seorang penulis karya ilmiah apapun saat hendak mengutip karya milik orang lain. Dari hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan, teknologi digital yang semakin pesat selalu membawa rasa candu bagi penggunanya untuk tidak disia-siakan dan terus dimanfaatkan lagi dan lagi tanpa memikirkan kepentingan moral. Penggunaan teknologi artificial intelligence dengan berbagai problematika yang dimilikinya perlu dipandang sebagai tantangan dari perkembangan zaman yang memerlukan penguatan etika dari berbagai kalangan pelajar dan pendidik dalam menghadapinya. Problematika yang paling utama adalah adanya tindakan plagiasi terhadap karya ilmiah seseorang yang dilakukan dengan tidak bertanggung jawab. Plagiarisme dan permasalahan lain yang dihadapi dapat perlahan ditanggulangi berbekal penanaman etika akademik, sikap jujur, kritis, kreatif, bertanggung jawab, dan percaya akan kemampuan diri merupakan bekal utama yang dapat diterapkan seorang mahasiswa dalam menghadapi problematika AI. Selain itu, seorang mahasiswa juga harus selalu berpegang pada sumber-sumber yang valid dengan tidak juga serta-merta menghilangkan esensi tenaga pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Langkah penanaman etika yang baik memerlukan sebuah pemahaman moral terhadap batasan-batasan yang seharusnya diterapkan mengenai pemanfaatan teknologi AI yang bijak. Peran serta seluruh sivitas akademik turut diperlukan demi terwujudnya penggunaan AI yang beretika sehingga dapat dengan tegas menjawab tantangan perkembangan zaman. Demikian pemaparan materi dari saya Muhammad Mujab Nabil, pamit undur diri, selamat menyaksikan.